Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara terapi non farmakologis, yaitu dengan cara pemberian ring of motion yaitu ROM pada pasien stroke. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita rencanakan program latihan yang sesuai untuk klien. Jadi kita kaji dulu. Jadi ring of motion yang cocok dilakukan pada pasien tersebut, jadi ini apa, bisa sendi bahu, bisa sendi lengan, ataupun bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Jadi memberitahu klien tentang apa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan ring of motion yaitu terapi non farmakologis, kita bisa melakukan bisa perkenalan diri kepada pasien, bisa melakukan menjelaskan tindakan ataupun prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien itu sendiri, dan seterusnya, yaitu jaga privasi, bisa memasang sampiran, bisa memasang skerem, ataupun yang di ruangan VIP bisa kita tutup dulu jendela ataupun pintu. Angkat selimut sebagaimana diperlukan. Jadi kita mengangkat selimut sebagai yang supaya tidak menghambat kita, sama seperti pakaian. Pakaian juga kita yang butuhkan kita seadanya. Apabila pakaian itu bisa menghambat untuk berjalannya ring of motion yaitu terapi ROM ini, kita bisa lepas terlebih dahulu. Yaitu dan seterusnya, anjurkan klien berbaring senyaman mungkin, bisa posisi semi fowler kanan ataupun bisa posisi senyaman pasien itu sendiri. Setelah itu kita lakukan sebagaimana cara-cara berikut. Kaji pengaruh efek pada klien. Setelah itu kita evaluasi apakah ada perubahan setelah dilakukan ring of motion ini, baik sebelum maupun sesudah. Setelah itu kita atur klien pada posisi senyaman mungkin dan rapikan selimut. Nah, di sini ada salah satu latihan, yaitu latihan sendi bahu. Pasien dalam terlentang, satu tangan perawat menopang dan memegang siku, tangan yang lain memegang pergelangan tangan. Setelah itu kita luruskan siku pasien, gerakan dengan pasien menjauh tubuh ke arah perawat. Jadi kita di posisi perawat kita menjauhkan, yaitu abduksi. Setelah itu kita dekatkan lagi, yaitu aduksi. Setelah itu gerakan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur. Telapak tangan menghadap ke bawah, yaitu rotasi internal. Turunkan dan kembalikan ke posisi semula dengan siku tetap lurus. Gerakan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur telapak, yaitu rotasi eksternal. Nah, di sini ada latihan sendi siku. Pasien dalam posisi telentang, perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan lainnya menahan posisi, yaitu posisi tangan pasien supinasi, kemudian lakukan gerakan menekuk, fleksi, dan meluruskan ekstensi. Jadi kita lakukan fleksi, ekstensi. Jadi kita perawat memegang ini dengan posisi pasien telentang. Jadi instruksikan agar pasien tetap rileks. Jadi kita memberitahu pasien supaya pasien itu tidak melawan pergerakan ataupun perintah daripada perawat pada saat melakukan terapi tersebut. Jadi untuk latihan lengan sama di sini ada pasien posisi telentang, perawat memegang area siku pasien dengan satu tangan yang lain menggenggam tangan pasien ke arah luar telentang, yaitu supinasi, dan ke arah dalam terlungkap, yaitu pronasi. Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini untuk latihan lengan di sini kita seluruh kegiatan ataupun setiap prosedur kerja baik di lengan, bahu ataupun yang lainnya kita ulang selama 10 kali. Di sini ada latihan sendi, yaitu pergelangan seperti ini. Seperti ini bisa kita tekuk lagi.
Di sini pasien dalam posisi telentang, perawat memegang bawah pasien dengan satu tangan, tangan lainnya memegang pergelangan tangan. Nah, jadi kita pegang di sini dan bisa kita lakukan, kita instruksikan pasien tetap, yaitu tangan lengan memegang pergelangan tangan pasien serta tekuk pergelangan tangan pasien ke atas dan ke bawah. Jadi kita lakukan seperti ini dan seperti ini. Itu dilakukan seperti ini, itu dilakukan sebanyak 10 kali pengulangannya. Ini untuk jari-jari. Pasien dalam posisi telentang, perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan, ke tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan mengepal menekuk jari-jari tangan dan kemudian meluruskan jari-jari tangan pasien. Perawat memegang telapak tangan dan keempat jari pasien, memutar ibu jari. Nah, jadi di sini tangan perawat membantu melebarkan jari, kita lebarkan jari seperti ini, kemudian merapatkannya kembali, kita ulangi 10 kali. Jadi untuk latihan sendi pangkal paha, di sini kita untuk memegang di pergelangan, di ankle, setelah itu kita pegang bagian bahu, kita angkat lebih kurang dari tempat tidur, kita angkat kaki lebih kurang dari 8 cm. Bisa kita senyaman mungkin. Kalau pasien belum merasakan sakit, jadi kita ulangi lagi selama 10 kali. Itu untuk di bagian paha. Jadi sendi lutut sama. Di sini pasien posisi telentang, satu tangan perawat kita pegangkan di tumit, sedangkan angkat kaki paling tumit pasien dengan tangan yang lain, angkat kaki tekuk pada lutut dan pangkal paha, lanjutkan menekuk lutut ke arah dada. Jadi kita di sini pasien kita tekuk ke arah dada, biasanya ini tengkulnya ke sini, setelah itu kita luruskan kembali. Ulangi juga selama 10 kali. Nah, jadi di sini yang selanjutnya yaitu sendi pergelangan kaki. Tadi ada tangan, di sini kaki, antara ankle dan jari-jari. Nah, jadi pasien dalam posisi telentang, perawat memegang separuh bagian kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya. Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya, yaitu inversi. Kembalikan posisi semula, putar keluar sehingga bagian telapak kaki menjauh ke arah yang lain, yaitu eversi. Kembalikan ke posisi semula, kemudian letakkan satu tangan perawat yang lain di atas pergelangan kaki. Jangan jaga kaki lurus dan rileks. Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari ke kaki ke arah pasien, yaitu dorsofleksi. Kembalikan semua tekuk pergelangan kaki. Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Jadi yang terakhir yaitu latihan sendi jari. Tadi tangan, sekarang jari. Tadi tangan, sekarang kaki, yaitu pasien dalam posisi telentang, perawat memegang pergelangan kaki pasien dengan satu tangan. Tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan menekuk jari laki-laki, jari kaki, dan kemudian meluruskan jari-jari kaki pasien. Nah, kita ulangi yaitu secara 10 kali. Jadi kita lakukan itu berurutan dari tangan sampai ke lengan, sampai ke ke paha, bisa ke sendi-sendi lainnya. Jadi itu guna ROM itu, yaitu kita melatih otot-otot yang lagi yang lagi kejang, pasien stroke, mengalami penurunan tingkat motorik, kita bisa lakukan dengan cara ring of motion. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali
kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.